Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan yang ke-6 mata kuliah Sistem Keamanan. Di sini saya sampaikan secara rekaman ya, untuk memenuhi kebutuhan pertemuan kita. Baik, yang kita bahas di pertemuan ke-6 ini adalah tentang cyber six, yaitu pertama cyberspace, ya, lalu cyber threat, cyber attack, cyber security, cyber crime, dan cyber law. Perlu diperhatikan, nanti akan ada tugas ya, saya share di grup untuk bukti bahwa Anda memang mengikuti perkuliahan yang ke-6 ini ya. Ferry. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu cyberspace ya. Ini saya ambil data dari dataindonesia.id ya. Ini adalah grafik pengguna internet dunia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Di situ nampak jelas bahwa dari tahun 2012 itu 2, sekian miliar pengguna internet, sampai dengan 2022 belum selesai ini, itu sudah mencapai 4,95 miliar pengguna internet. Ya, jadi ini total semuanya, dan ini juga data Indonesia.id mengambilnya dari We Are Social ya. Kemudian ada sesuatu yang luar biasa dari perkembangan dari internet ya, yaitu perkembangan akses internet ini menjadi yang paling cepat dalam sejarah manusia. Dari sisi apapun ya, itu yang paling cepat perkembangannya adalah internet. Litri Tirana. Kemudian dalam internet itu sendiri terjadi miliaran transaksi per hari ya, dengan nilai miliaran dolar per detik. Bisa dibayangkan ya, kalau sebagaimana yang saya sampaikan di kelas ya, kalau uang miliaran itu dibelikan kerupuk berapa banyak gitu ya. Nah, ini terjadi, nilainya adalah miliaran dolar per detik. Nah, transaksinya juga jumlahnya miliaran per hari. Jadi sangat luar biasa ya. Kemudian transaksi tadi dan akses tadi terjadi tanpa henti selama 24 jam sehari, 7 hari per minggu. Itu tidak pernah mati. Ini perkembangan sangat luar biasa dari internet ya. John Fernando. Kita lanjut. Nah, dari perkembangan yang luar biasa itu tadi itu menimbulkan potensi-potensi ya. Nah, diantaranya adalah pasar yang terbentuk di internet punya value yang tinggi, punya nilai yang tinggi ya, pasar yang terbentuk. Nah, kemudian semakin lama, semakin banyak transaksi yang terjadi di internet. Jadi bukan hanya, kalau dulu hanya transaksi komunikasi bahasanya ya, hanya transaksi data yang sifatnya teks, baik gambar maupun yang lain-lain ya, tapi yang berhubungan dengan konten-konten yang sifatnya umum saja. Kalau sekarang hampir semuanya masuk di dalam transaksi di internet. Misalnya transaksi keuangan sudah sangat umum ya, bahkan banyak aplikasi-aplikasi yang menggunakan internet sebagai alat untuk transaksi keuangannya. Perdagangan online menjadi lebih ramai dibanding perdagangan offline ya. Nah, ini buktinya banyak ya. Aprianson. Marketplace sangat banyak muncul ya di mana-mana dengan berbagai macam nama dan tawaran fasilitasnya. Kalau kita lihat, mereka lagi ramai-ramai bakar duit dengan berbagai macam programnya ya. Misalnya ongkir gratis, kemudian ada yang harganya awalnya jutaan menjadi hanya Rp1.000, ada yang hanya Rp1 bagi yang beruntung, dan seterusnya ya. Nah, itu mereka semuanya menggunakan perdagangan secara online. Jadi hampir sekarang kalau dilihat, kalau yang offline itu hampir berkurang, sangat signifikan berkurangnya perdagangan secara offline. Nah, karena itu juga internet menjadi entitas yang tidak ternilai harganya. Kalau tadi mempunyai value yang tinggi, nah
berkembang semakin pesat, akhirnya menjadi entitas yang tidak ternilai harganya, bahkan sangat besar nilainya ya. Leonardo YTN. Yang kedua dari CyberSec yang pertama tadi adalah cyberspace, yang kedua adalah cyber threat ya. Bisa kita lihat bahwa itu adalah ancaman cyber. Nah, sesuatu yang berharga akan diiringi dengan keinginan untuk memilikinya bagi orang-orang ya. Misalnya ada orang yang punya sebuah cincin misalnya, atau sebuah berlian, atau sebuah permata dan sebagainya, tentu akan diiringi dengan keinginan orang-orang tertentu yang ingin memilikinya. Nah, cara memilikinya ini macam-macam ya. Secara umum ada dua, yaitu cara baik dan cara jahat. Nah, begitu juga di dalam dunia cyber ya, di dunia internet itu seperti itu. Ada cara baik untuk mendapatkan sesuatu, ada juga cara jahat. Nah, kenapa? Karena internet ini semakin tinggi value-nya akan semakin besar ancamannya. Jadi nilai-nilai transaksi dan sebagainya semakin besar, tentu ancamannya juga akan semakin besar. Akmal Winandi. Ancaman yang pertama yang muncul di dalam dunia cyber adalah adanya keinginan sejumlah orang atau kelompok. Dia tidak mesti hanya satu orang ya, bisa jadi itu berkelompok. Mungkin muncul awalnya itu punya pikiran itu satu orang, tapi kemudian mengajak beberapa orang ya, sehingga membentuk kelompok. Ada keinginan sejumlah orang atau kelompok yang ingin mengambil harta atau barang berharga yang dipertukarkan atau ditransaksikan di internet. Jadi karena kepengen tadi ya, karena ini ancaman, jadi lebih mengarah kepada cara jahat ya. Jadi sebuah ancaman, salah satu ancamannya adalah ya, ingin mengambil harta atau sesuatu yang diperdagangkan, dipertukarkan, ditransaksikan di internet. Misalnya barang atau harta yang merepresentasikan sumber daya finansial, yang ada unsur keuangannya seperti uang digital currency ya. Kemudian nilai kartu kredit atau kartu debit, kekayaan di bank, akses strategis tertentu seperti data intelijen. Data intelijen ini sangat berbahaya kalau ketahuan, apalagi oleh negara lain ya. David Rizaldi. Kemudian lagi ada palsu pengguna. Kemarin kita heboh dengan hacking dan pencurian data oleh hacker bernama Bjorka ya, tapi sekarang sudah nggak kedengaran lagi suaranya, tidak kedengaran lagi bunyinya, dan tidak ada heboh-hebohnya lagi. Itu juga termasuk hal-hal yang kita patut curiga ya, apakah betul memang itu adalah hacking atau hanya sekedar buatan saja ya. Kita tidak bisa memastikan itu, karena kalau kita lihat trennya sekarang kok tiba-tiba tidak ada informasi apa-apa yang berkaitan dengan hacker Bjorka tersebut ya. Bahkan setelah kenaikan anggaran untuk pengelola data cyber, tiba-tiba setelah disetujui oleh DPR hilang ya. Ini juga termasuk hal yang mencurigakan kita ya. Tapi apapun itu kita tidak tahu, maka kita lihat saja perkembangan selanjutnya ya. Informasi pribadi penduduk dan konsumen kemarin ya. Kemudian ada data yang bocor adalah data pengguna salah satu provider ya, provider telekomunikasi ya. Lalu dulu juga ada data dari marketplace yang bocor yang diperjualbelikan. Rizky Saputra. Ancaman kedua yang muncul dalam dunia cyber adalah niat jahat agar internet tidak berfungsi, tidak berjalan secara normal, atau keinginan untuk membuat terjadinya malfungsi atau gangguan pada internet. Malfungsi itu tidak berfungsi secara benar ya, berfungsi tapi misalnya tertunda atau misalnya tidak tuntas dan sebagainya ya. Jadi ancaman kedua ini niat jahat orang supaya menimbulkan gangguan di internet, supaya tidak berfungsi secara lancar, secara benar. Nana Putriani. Contoh-contoh ancamannya adalah misalnya menghambat akses. Kalau menghambat ini masih bisa diakses tapi terhambat ya, jadi lambat prosesnya.
Bisa juga dengan cara mengganggu transaksi perdagangan atau mengalihkan komunikasi dalam jaringan dan seterusnya ya. Jadi sangat banyak sebetulnya yang saya sampaikan di materi ini, hanya beberapa saja yang mudah-mudahan itu sebetulnya sudah mencakup dari yang banyak tadi ya. Yang berikutnya, Aurelius Juliangga. Ancaman berupa usaha memodifikasi data dan informasi yang mengalir di internet dengan tujuan-tujuan destruktif. Ya, tujuannya destruktif artinya berupa perusakan ya, atau pastilah ya untuk kejahatan gitu ya. Nah, berbeda dengan kalau memodifikasi data dan informasi yang mengalir di internet itu dengan tujuan-tujuan yang konstruktif, misalnya yang memang diizinkan ya. Ada perubahan di internet misalnya, kalau website portal berita misalnya ya, tentu akan bisa mengubah, memodifikasi ataupun menambah data di internet untuk menyampaikan berita-berita terbaru misalnya. Itu tujuannya konstruktif yang sifatnya membangun dan legal, yang sifatnya legal dan dimiliki oleh masing-masing sistem. Berbeda dengan yang tujuannya destruktif, ini pasti ilegal, tanpa izin ya. Jadi memodifikasinya dan mengalirkannya, bahkan menyebarluaskannya itu tanpa izin. Nah, itu dimaksud dengan destruktif. Ya, misalnya apa? Nanti membuat tujuan akhirnya nanti akan membuat fitnah, bikin macam-macam, sehingga orang jadi berantem dan sebagainya untuk tujuan penipuan. Bahkan bisa dipakai untuk pembunuhan karakter seseorang, ya, merusak citra seseorang. Hari ini kita lihat banyak tuh di media-media sosial tuh digunakan untuk itu. Nah, apakah itu termasuk ancaman? Iya, termasuk ancaman, walaupun tidak melakukan kekerasan ya. Jadi kita menulis di medsos kita mendukung si A, mendukung si B dan seterusnya, lalu menjelek-jelekan yang A, menjelek-jelekan yang B dan seterusnya. Ini termasuk dalam ancaman. Nah, ancaman ini nanti perlu diantisipasi ya, begitu ya. Ali Akbar Ramadhani. Kita lanjutkan. Ancaman yang keempat, di antara sekian banyak ya, yaitu ada kehendak dari individu atau kelompok untuk menyebarkan hal-hal yang sifatnya salah dan keliru kepada seluruh penduduk dunia. Ada sesuatu yang disebarkan ya, entah itu berupa paham ya, paham-paham sesat, misalnya ada ideologi-ideologi yang bertentangan dengan budaya dan sosial masyarakat pada umumnya gitu ya, penyebaran pornografi, pornografi, ada info-info tentang hal-hal yang mendukung terorisme misalnya, atau petunjuk dan cara-cara melakukan kejahatan. Nah, ini yang kita dilema sebetulnya ya di bagian sini. Ya, di sini petunjuk atau cara-cara melakukan kejahatan. Sebetulnya yang kebanyakan kita lihat ya, misalnya di YouTube atau di blog-blog itu dia tidak mengajari kejahatan sebetulnya ya, tapi informasinya itu digunakan oleh orang yang mendapatkan itu untuk melakukan kejahatan. Desta Wulandari. Jadi agak-agak susah tuh, misalnya bikin tutorial cara menjebol wifi misalnya gitu ya. Nah, menjebol wifi ini kalau kita share memang sebetulnya untuk memberikan informasi beginilah caranya sebetulnya ya. Tapi tujuannya adalah tujuan pendidikan, bukan untuk dilakukan di tempat-tempat umum misalnya seperti itu ya. Atau bisa juga sebenarnya tutorial untuk melakukan hack untuk wifi di rumah sendiri misalnya gitu ya, karena lupa sandi dan seterusnya, lalu digunakan cara seperti itu. Nah, tapi ternyata oleh orang lain juga digunakan untuk hal yang lebih luas. Nah, ini jadi dilema ya untuk petunjuk-petunjuk dan cara-cara melakukan kejahatan ini. Konteksnya adalah kebaikan, tapi ternyata digunakan untuk sesuatu yang salah ya. Apriana. Selanjutnya ancaman yang kelima dari dunia cyber itu adalah, dan ini yang paling sering ya yang kita temui, yaitu penyebaran atau penanaman software jahat ke dalam komputer-komputer yang terhubung ke internet dengan tujuan merusak, baik ringan maupun berat. Nah, ini.
Jadi ketika kita, dan caranya adalah paling umum adalah menggunakan yang namanya social engineering, ya, rekayasa sosial, sehingga kita diarahkan secara psikologis, kita mengikuti arahan-arahan yang diberikan di internet, sehingga ternyata kita terjebak kepada mendownload aplikasi-aplikasi tertentu yang sifatnya berbahaya gitu ya. Nah, contoh lain dari efek dari software jahat yang ditanam di komputer kita itu kadang-kadang ya munculnya itu mouse-nya bisa kelakut sendiri misalnya. Nah, itu terjadi malfungsi di fungsi input output ya. Mouse-nya bisa klik sendiri, atau keyboardnya yang dipencet huruf A atau keluarnya yang lain misalnya, dan seterusnya gitu ya. Atau misalnya dari sisi output ya, kita preview dokumen itu sudah betul, tapi ketika kita melakukan pencetakan tiba-tiba berubah dan sebagainya, yang itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, itu juga memungkinkan bahwa kita tuh terjadi terkena ancaman-ancaman dari cyber ya. Di antaranya yang lain adalah yang paling parah tuh menghapus isi harddisk. Nah, dulu pernah tahun berapa saya lupa, itu ada virus berbasis DOS ya, jadi tampilannya itu seperti melakukan copy. Setelah sampai 100% restart, tiba-tiba langsung OS-nya dimunculkan di layar itu not found gitu ya, tidak ditemukan. Nah, ternyata yang tadi kita lihat itu melakukan copy itu ternyata adalah proses format harddisk. Nah, itu pernah terjadi dan itu juga sangat membahayakan ya. William Godwin Lalang. Nah, yang paling umum komputernya hang. Itu karena apa? Karena memorinya dipenuhi oleh virus. Dia nempel di memori, nanti ada program yang lewat, diinjek, dimasukin, ditempelin sama dia. Atau dia memang sengaja bikin penuh RAM-nya ya, sehingga terjadilah lambat, kemudian kita nggak sabar klik terus. Akhirnya yang terjadi adalah komputernya hang karena proses di komputer itu berlaku secara sequence. Sequence itu artinya dia ngurut ya. Jadi perintah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kita ngasih perintah 1, 2, 3, ketika perintah keempat kita laksanakan, 2 dan 3 belum selesai, maka dia akan menunggu dulu. Nah, terlalu banyak perintah yang menumpuk menyebabkan menjadi komputernya hang ya. Bahasa kita takang. Nah, seperti itu. Muhammad Irfan Fakih. Nah, yang paling parah juga pencurian data. Mending ya kalau pencurian data itu walaupun tetap tidak bagus. Pencurian data dalam arti dia ngambil data tapi tidak menghilangkan aslinya. Nah, yang berbahaya adalah menghapus. Data diambil kemudian dihapus. Jadi hanya ada satu data saja lagi, yaitu di tempat pelaku kejahatan. Nah, contohnya adalah yang sebenarnya ini nggak dicuri ya data kita itu, yaitu virus ransomware. Ya, itu kan. Nah, itu ada yang ketemu tuh untuk format dokumen, format Excel, format PDF, dan sebagainya. Itu ketika kena tidak bisa dibuka, maka cara membukanya harus melakukan pembayaran kepada nama tertentu atau ke akun tertentu ya. Yang sebenarnya mereka lah yang melakukan penyebaran software tersebut dan melakukan infeksi terhadap file-file yang ada di penyimpanan kita begitu ya. Ya, kalau seperti itu maka kita tidak punya backup yang lain lah, selesai. Kemudian data itu data penting, maka kita dituntut untuk memberikan bayaran tertentu agar file-file kita itu bisa dibuka kembali. Nah, itu juga sangat berbahaya ya. Theophilus Gemilang. Oke, tidak ada yang sempurna di dunia ini ya, termasuk penggunaan internet ya. Dengan sistem keamanan yang bagaimanapun, tetap kita berpikirnya adalah semua itu tidak sempurna, dan memang tidak ada yang sempurna ya. Selalu saya ingatkan bahwa pesan Bang Napil ya, bahwa terjadinya kejahatan itu bukan hanya karena ada niat, tapi niat kesempatan juga ada. Wah, ini kesempatan ada, lalu timbullah niat jahat orang. Jadi bukan hanya karena dia niat jahat dari awal memang jahat ya. Boleh jadi orang baik asalnya, tapi ketika melihat ada kesempatan ditambah dengan bisikan-bisikan dari setan ya,
sehingga dia melakukan kejahatan. Nah, waspadalah. Wajib pengguna internet untuk waspada. Sekali lagi, tidak ada sistem teknologi informasi yang sempurna. Ipo Mustika Haryawan. Nah, ini perbanding lurus ya, antara kerawanan pada program aplikasi semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya akan sejalan dengan semakin meningkatnya insiden yang terjadi di internet akibat eksploitasi terhadap kerawanan aplikasi. Jadi program-program semakin banyak, kualitasnya semakin bagus gitu ya, jumlahnya semakin banyak, itu sejalan nanti dengan meningkatnya insiden. Insiden itu kecelakaan gitu ya, atau kejadian-kejadian yang sifatnya negatif ya, yang terjadi di internet. Karena sebab apa? Eksploitasi kerawanan aplikasi. Aplikasi ini punya celah, maka pada saat itu akan berbanding lurus. Semakin banyak yang punya celah, maka akan semakin tinggi tingkat eksploitasinya. Karena kalau dia ada bolong 1 akan dicoba dipakai, kalau ada bolong 2, 3 dan seterusnya nanti akan dipakai juga untuk melakukan macam-macam, termasuk injeksi terhadap file-file dan seterusnya ya. Nah, tingginya kebermanfaatan teknologi juga sejalan dengan risiko yang terkandung di dalamnya, itu berbanding lurus tadi ya. Jadi kalau semakin canggih, maka risikonya juga ada. Kita lihat aja kalau perangkat-perangkat ya, ini kalau kita analogikan ke perangkat-perangkat, kalau dulu telepon agak besar bentuknya, sekarang semakin kecil ya. Itu kebermanfaatannya dan fungsionalitasnya bagus, tapi jika terjadi kerusakan, maka tidak seperti dulu ya, ada blok tertentu yang diganti, sudah bisa baik, ada komponen tertentu yang diganti, bisa berfungsi normal. Nah, sekarang tidak bisa. Kalau rusak, langsung dibuang semuanya. Ya, tidak mungkin untuk diperbaiki. Ya, seperti itu perkembangan teknologi, jadi semakin bermanfaat, sejalan juga dia dengan risiko yang terkandung di dalamnya. Safira Febri Susanti. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari ancaman-ancaman di cyber? Ya, tidak ada cara lain kecuali kita melakukan mitigasi. Ya, mitigasi ya. Melakukan mitigasi terhadap risiko ya, itu adalah merupakan hal yang bijaksana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Kita bukan ahli IT, bukan ahli security teknologi, bukan ahli security system dan sebagainya, tapi kita bisa aktif untuk mencegah, mengurangi, menghindarkan diri dari ancaman-ancaman cyber. Caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan mitigasi terhadap risiko. Apa itu? Maksudnya adalah mengurangi kemungkinan ancaman eksploitasi atau mengurangi risiko kerugian akibat eksploitasi. Itu yang minimal ya. Kalau mencegah, mengurangi kemungkinan terjadinya ancaman, oke. Ya. Mungkin kita tidak bisa menghindari, tapi kita berusaha bagaimana caranya mengurangi risiko kerugian akibat eksploitasi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau masih kena serangan gitu ya, terjadi ancaman dan serangan bahkan, oke lah misalnya kita ini, yang penting risikonya tidak parah gitu, atau tidak ada risiko apa-apa. Nah, seperti itu kita melakukan mitigasi memperkirakan dan sebagainya terhadap memikirkan, melakukan pemetaan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman. Rice Patandung. Maya Oktaviani. Ada pertanyaan nanti tuliskan di komentar ya. Saya lanjutkan. Yang ketiga adalah cyber attack, ya, serangan cyber. Nah, potensi ancaman-ancaman yang tadi dirangkum menjadi 5 macam tadi ya, itu akan benar-benar menjadi masalah kalau berhasil dieksploitasi oleh orang-orang jahat menjadi serangan. Jadi ancaman-ancaman tadi nampak kelihatan gitu ya di sebuah sistem oleh orang-orang jahat, dan kemudian itu dieksploitasi, maka jadilah dia nanti serangan.
Nah, ini yang berbahaya yang kita tidak sadari nanti. Maka perlu tadi ke slide berikutnya tadi adalah untuk melakukan mitigasi. Jerry Saputra. Ya, kategori serangan ya. Ini dibagi 3 secara umum, yaitu pada dunia IT ya. Itu IT pertama adalah IT sebagai alat. Kemudian IT sebagai target dan IT sebagai penyimpanan, media penyimpanan ya. Jadi ada 3 itu di kategori serangan, yaitu apa saja. Yang pertama adalah IT teknologi informasi itu sebagai alat. Nah, itu kategorinya ya, kategori IT sebagai alat. Kenapa? Teknologi informasi dan komunikasi menjadi alat atau senjata utama untuk melakukan kejahatan. Contoh, artinya menggunakan teknologi. Contohnya, komputer dan internet digunakan untuk media penyebaran informasi sesat, atau bahkan digunakan untuk langsung melakukan peretasan terhadap sistem milik orang lain dan sebagainya. Nah, itu berarti IT, artinya teknologi informasi itu digunakan sebagai alat atau senjata untuk melakukan kejahatan. Kemudian lagi, HP digunakan untuk mengirim pesan penipuan, termasuk sebagai alat jadinya ya. Lalu email dipakai untuk menyebarkan konten-konten asusila dan seterusnya dan sebagainya, banyak ya. Intinya adalah digunakan sebagai alat. Nah, ini satu kategori serangan. Yang berikutnya, e-home sebagai target. Nah, teknologi informasi dan komunikasi menjadi sasaran pusat serangan dari pelaku tindak kejahatan. Contohnya, transaksi keuangan fiktif. Ya, ini IT-nya yang jadi target ya. Kemudian mematikan atau menghambat akses di jaringan, ini teknologi informasinya yang kena. Menyebarkan virus, ya, sehingga tersebar di dalam jaringan. Nah, jaringannya yang kena ya. Kalau sudah ke kalau sudah ke komputer-komputer secara pribadi gitu ya, bahkan dia menyebar melalui flash disk dan sebagainya, nah itu berbeda ya. Nah, ini adalah dalam konteks yang lebih luas, yaitu IT-nya. Teknologi informasinya itu menjadi sasaran pusat serangan. Kalau dulu kita tahu, kalau dari berita ya, kalau ini bukan transaksi keuangan fiktif, tapi transaksi order apa ya dulu ya, ojek online. Order ojek online secara fiktif. Jadi untuk mendapatkan keuntungan berapa kali trip dan seterusnya, padahal nggak berangkat kemana-mana, orangnya di samping-samping situ aja. Ada 2-3 HP yang digunakan dan seterusnya untuk melakukan order, kemudian jalan-jalan, ada rute yang dilewati dan seterusnya, tapi ketika sampai dibayar, tujuannya waktu itu seingat saya dulu tahun 2000 berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Itu untuk mendapatkan bonus. Jadi kalau dulu salah satu ojek online kami tanya ya, waktu pelatihan di Jogja itu kita menggunakan ojek online, mobil, itu kita tanya ada bonus atau tidak, dijawab ada. Berapa dapat bonusnya? Setelah dapat order ke berapa kali ya? 15 kali kalau nggak salah. Kalau sudah dapat di atas 15 itu kan ada tambahan bonus. Nah, itu tambahannya tuh lumayan besar. Nah, itulah yang dikejar oleh penjahat-penjahatnya itu kemarin itu. Yang ketangkep itu ya. Jadi melakukan order fiktif sampai sekian belas kali sehingga mereka dapat bonus. Uangnya kan beredar di mereka-mereka juga tuh, biaya perjalanannya lah, biaya ongkosnya gitu. Itu di mereka sendiri juga. Jadi uangnya nggak kemana-mana gitu. Jadi mereka tidak mengeluarkan uang artinya, tapi mereka justru nanti dapat uang dari bonus jumlah trip, jumlah order yang mereka terima yang melebihi dari standar minimal begitu. Nah, ini juga termasuk kejahatan. Raymond Dira. Lanjut ya. Nah, teknologi informasi dalam kaitannya dengan media penyimpanan ya. Nah, ini serangannya berupa merusak, termasuk memodifikasi dan memalsukan data atau informasi yang tersimpan dalam media penyimpanan pada perangkat teknologi informasi. Misalnya mengubah isi situs atau melakukan deface ya. Deface tampilannya dirubah-rubah, ada logo dan sebagainya, atau bahkan kemarin kita ingat di pertemuan sebelumnya
Itu ada yang dirubah sebagian, ada yang dirubah keseluruhan, ada yang hanya blok tertentu saja yang dia sisipkan, begitu. Ini dalam konteks mereka merubah isi dari data yang tersimpan di media penyimpanan pada perangkat teknologi informasi ya. Termasuk pencurian data juga dan merusak sistem basis data. Kalau sistem basis datanya yang dirusak ya selamat tinggal ya. Arya Azandra Nur Ramadana. Tuliskan di komentar ya. Maria Francisca Novela Maharati. Saya lanjutkan. Yang keempat, cyber security. Oke ya. Jadi keamanan cyber ya. Pembahasannya dari Cyber 6. Serangan-serangan yang cenderung bersifat destruktif harus dicegah dan diselesaikan agar tidak menimbulkan kerugian, atau kalaupun ada kerugiannya paling tidak pada posisi yang masih bisa diterima atau pada posisi minimum ya. Sudah pernah kita bahas pada materi tentang manajemen risiko kalau tidak salah ya. Entah itu pertemuan keberapa saya lupa. Nah, silakan nanti dilihat lagi di situ. Ada yang namanya low risk, ada medium risk, ada high risk, gitu ya. Nah, di situ setiap perusahaan atau pemilik sistem atau pengelola layanan itu harusnya sudah menentukan ya, bukan target, batas minimum yang boleh dicapai oleh serangan itu sampai mana gitu ya. Bukan batas minimum ya. Kalau minimum itu dari sisi kita ya, yang bisa kita terima. Tapi kalau dari sisi serangannya maksimum. Kalau misalnya dari level 1, dari 0 sampai 10 gitu ya, maka kita bisa terima misalnya dari mana gitu, yang kita boleh kita anggap masih bisa santai kita gitu. Ya, kalau misalnya dari level 0 sampai 10, level keamanannya yang bisa ditembus misalnya kita baru melakukan tindakan yang lebih kuat gitu ketika misalnya level 5 sudah ditembus misalnya gitu ya. Artinya level 6 itu sudah tidak boleh tembus, maka pada saat itu kita perlu bergerak cepat untuk melakukan penanganan gitu ya. Jadi yang sifatnya destruktif itu harus dicegah dan diselesaikan. Nah, beberapa usaha yang bisa dilakukan diantaranya adalah kita melakukan perlindungan terhadap infrastruktur, kemudian data dan informasi, lalu juga dalam melindungi proses interaksi dari dunia cyber. Angelina. Pertama, ya, memproteksi atau melindungi infrastruktur. Ya, ini yang perlu dilindungi adalah infrastruktur secara fisik, terutama ya, karena infrastrukturnya ini kelihatan barangnya ya, misalnya antena, tower dan seterusnya ya, atau gedungnya, servernya itu sendiri, komputernya, kabel-kabelnya. Ya, dicontohkan di situ ada kabel laut, ada kabel darat, ada kabel udara, yang berupa satelit dan seterusnya ya. Kenapa? Karena infrastruktur teknologi informasi ini menjadi sarana aliran data dan informasi dalam proses transmisi data dan informasi itu, maka perlu dilindungi. Secara fisik dilindungi, wujud bendanya ya, kemudian secara operasional juga dilindungi. Dalam arti apa? Penggunaannya harus sesuai dengan tata cara yang benar. Nah, itu secara operasional. Ya, tidak boleh melakukan mematikan komputer langsung cabut kabelnya. Nah, itu akan merusak infrastruktur ya, merusak secara fisiknya. Karena apa? Karena operasionalnya tidak benar ya, tidak menuruti aturan penggunaan. Rizky Ade Pranata. Yang kedua yang harus dilindungi adalah informasi atau data. Nah, karena apa? Karena dia menjadi konten atau isi dari teknologi informasi itu sendiri. Ya, data ini ditransmisikan, dikirimkan, dialirkan, dikomunikasikan di dalam perangkat-perangkat di dalam infrastruktur
teknologi informasi, maka perlu untuk dilindungi dan dijaga. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan sandi, itu satu ya. Kemudian kriptografi, Stefano De Nova. Kriptografi nanti ada pertemuan tersendiri ya. Mungkin pengantar sedikit, kemudian itu ada penugasan, nanti presentasi, mudah-mudahan ya. Lalu ada enkripsi dan dekripsi. Kalau encrypt itu cara menyandinya atau cara mengacak atau cara menyembunyikan, kemudian kalau decryptnya itu untuk membukanya. Nah, kemudian ada lagi hashing dan lain-lain. Banyak sekali ya cara-cara untuk menjaga data sebetulnya. Gusika Lapiariani. Yang ketiga yang perlu dilindungi adalah interaksi, prosesnya, prosedurnya di dalam teknologi informasi itu perlu dilindungi. Ya, termasuk di dalamnya adalah aplikasinya, sistem ya, karena di dalam sistem itulah termuat, tersusun, terimplementasi proses-proses interaksi. Jadi misalnya ketika kita melakukan pengiriman data, bagaimana cara data itu dikirim, bagaimana data itu dijaga, dirubah, di encrypt gitu ya, supaya dia tidak bisa dibaca di tengah jalan dan seterusnya. Nah, itu masuk ke dalam dia aplikasi atau sistem ya. Nah, itu perlu dijaga juga sistemnya dari kemungkinan ancaman dan serangan, terutama sekali pada proses-proses keuangan, cara melakukan debit, melakukan kredit, kemudian cara menghitung misalnya nih ya, biaya transaksi dan sebagainya, itu perlu diperhatikan betul-betul, perlu dijaga. Kita tahu ada kasus, walaupun ini bukan serangan cyber sebetulnya, tapi memanfaatkan keadaan dari dari sekian rupiah nilai-nilai tabungan dari nasabah. Ingat dulu, lupa saya namanya siapa ya, itu seorang perempuan itu ya yang melakukan itu ya. Jadi mengumpulkan sekian rupiah dari satu rekening. Kalau dikumpulin berapa juta rekening itu, nah dapatnya juga miliaran kemarin ya. Ngeri lah. Fadel Khair Kuspa. Contohnya apa? Aplikasi email klien itu harus betul isinya. Prosedur-prosedurnya harus jelas, tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang sengaja dibuat untuk menyimpangkan data tertentu dan sebagainya. Nah, ini berhati-hati kita ya ketika menggunakan aplikasi-aplikasi yang kita download di internet, itu bisa dipercaya atau tidak. Mungkin janjinya mereka tidak akan melakukan collecting data dan seterusnya, tapi kita nggak pernah tahu ya ketika kita terkoneksi dengan internet, data kita dibaca dan sebagainya. Contohnya lagi, misalnya yang perlu dilindungi adalah prosedur-prosedur, fungsi-fungsi, proses-proses yang ada di banking application ya, aplikasi-aplikasi perbankan. Di browser juga, di aplikasi komunikasi, aplikasi sosial media itu sangat rentan terhadap keamanan data ya, ada pencurian dan sebagainya, atau melakukan penyadapan dan seterusnya ya. Itu luar biasa, sangat terbuka kemungkinan-kemungkinannya. Depri Gabriel Emanuelesta. Ada 10 aspek keamanan ya dari cyber security, ini menurut standar BS 7799 atau ISO 17799 ya, ada 10. Dari pengamanan informasi ya, masih ingat di pertemuan kedua kalau nggak salah ya, CIA atau CIA, apa saja itu? Pertama adalah confidentiality, kerahasiaan. Yang kedua integrity, keaslian data. Yang ketiga availability, ketersediaan. Ini semua CIA ini tadi ya, dalam skala informasi ini tadi itu ya paling tidak mencakup 10 itu. Yang pertama adalah kebijakan keamanan informasi. Yang kedua
organisasi keamanan atau unitnya, Zainati Ulfa. Yang ketiga, klasifikasi dan kontrol terhadap aset, ini aspeknya ya. Lalu personel keamanan, orangnya sebagai tim keamanan siapa. Lalu ada lagi physical security ya, keamanan secara fisik tadi yang berkaitan dengan infrastruktur, kabel-kabel dan seterusnya, server posisinya ada di mana dan sebagainya, itu sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada communication and operation management. Nah, ini juga sama ya, melakukan pengendalian, manajemen, memanage, mengatur operasi dan komunikasi. Harus kontak dengan siapa, kemana gitu ya, sistem-sistemnya kalau antar sistem, cara mengoperasikannya seperti apa dan seterusnya ya. Kemudian ada akses kontrol, pengendalian terhadap akses. Nah, ini misalnya kalau di sistem itu bisa menggunakan level pengguna ya, level user. Ini sampai ke sini batasnya, ini yang boleh, ini yang tidak, dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada lagi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Nah, itu masuk ke dalam aspek keamanan. Noah Evander Nathaniel. Lalu ada perencanaan bisnis berkelanjutan. Jadi seperti apa nih kelanjutannya dari ini? Jadi tidak boleh aspek keamanan itu berhenti ya, berhenti sampai di situ saja. Tentu harus ada pengembangannya. Karena apa? Karena internet tadi berkembang secara cepat. Boleh jadi target-targetnya sudah tercapai, maka ditingkatkan dan seterusnya, atau terjadi peningkatan di sisi aplikasi, di sisi sistem ada yang ditingkatkan seperti itu, maka rencana untuk keberlanjutan dari bisnisnya itu harus dipertimbangkan sisi keamanannya ya. Lalu yang terakhir itu ada compliance, itu adalah kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalnya diatur ketetapannya ya, misalnya kalau bikin password itu minimal 8 karakter, wajib ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol misalnya gitu ya. Ada 4 itu 5 ya. Pertama 8 karakter minimal, lalu ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, dan ada simbol. Simbol itu misalnya ada tanda @ ada tanda pagar, tanda seru, tanda underscore, tanda tanya, dan seterusnya gitu ya. Misalnya ada 5 itu, maka di sistemnya itu benar nggak seperti diterapkan. Nah, ini dicek melalui yang namanya compliance, kesesuaiannya dengan kebijakan atau dengan desain itu benar atau tidak gitu ya. Agustin Sophia Wiyasi. Tuliskan di komentar kalau ada pertanyaan. Yang kelima, cybercrime, ya, kejahatan cyber. Ya. Kalau dulu ya, ancaman dan serangan cyber itu terjadi dilakukan secara individu untuk menunjukkan keahlian, pengen ngasih tahu saya bisa begini, saya bisa begitu, ya, ngasih tahu punya keahlian khusus dan aktivitas khusus ya, peretas komputer orang lain. Jadi buat gagah-gagahan gitu ya. Lalu ke depannya itu mereka tujuannya untuk kejahatan gitu ya. Asalnya tuh cuma pengen bangga-banggaan. Habis itu wah ternyata akan lebih bangga lagi kalau bisa melakukan sesuatu gitu ya. Melakukan sesuatu yang sifatnya akan menjadi perhatian orang lain. Nah, seperti itu dulu orang yang melakukannya. Sekarang pakai sistem. Jadi yang jalan sistemnya, orang itu hanya mengendalikan pertama, jalankan ke semuanya sudah jalan. Dia masuk ke sistem orang. Contohnya apa? Yang paling nyata yang bisa kita lihat yaitu penyebaran virus. Penyebaran virus dia bisa baca di pertemuan sebelumnya ya. Ada virus yang bisa baca, worm itu bisa baca apakah di komputer kita itu ada antivirus atau tidak. Apakah di komputer kita itu dipasang, diaktifkan firewall-nya atau tidak. Itu dia bisa baca, bahkan dia bisa mematikan. Dan itu by system, bukan orangnya yang mematikan ya. Kalau hacker yang masuk, dia yang matikan, memang dengan bantuan software juga, tapi dia yang jadi aktif, dia yang masuk, dia ngasih kode tertentu, tek gitu ya.
ini kode untuk masuk, ini kode untuk menghentikan dan seterusnya. Nah, kalau sekarang menggunakan mesin saja, menggunakan aplikasi, bisa menjebol sistem, bisa menjadikan komputer-komputer orang lain sebagai zombie untuk menyerang komputer lain. Nah, jadi ini kejahatan cyber sekarang sudah semakin meningkat ya, dari sisi teknologinya, dari sisi modusnya, dari sisi caranya dan sebagainya. Willy Agustinus. Ya, setiap serangan dalam sistem keamanan teknologi informasi itu tindakan kriminal ya, baik bersifat pidana maupun perdata. Pidana dan perdata, kalau perdata ini berkaitan dengan uang ya. Kalau pidana secara fisik nih. Nah, sekalipun kebanyakan tindakan kriminal tersebut berkaitan dengan finansial, tidak sedikit nyawa melayang akibat tindakan-tindakan kriminal cyber. Yang saya pernah contohkan di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya ya, yaitu tentang pinjol. Ini berbahaya sekali ya. Bisa masuk kategori itu adalah serangan cyber, kriminal cyber ya. Kenapa? Karena menggunakan aplikasi dan menggunakan teknologi informasi. Pinjam 1 juta tapi yang diterima di 750, habis itu wajib dibayar selama 2 bulan misalnya, tapi ketika 2 bulan tidak dibayar sampai ke 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, tagihannya menjadi 5 juta. Padahal yang dipinjam 1 juta diterimanya hanya 750, tapi setelah 6 bulan menjadi 5 juta, kemudian tidak dibayar-bayar karena memang mungkin sengaja tidak dibayar atau memang tidak mampu bayar, tiba-tiba diancam dengan berbagai macam ancaman ya. Contohnya ada yang diancam disebarkan foto pribadinya dan seterusnya, nomor-nomornya di-share kepada orang lain atau dipermalukan di grup-grup yang ada di nomor kontak si korbannya. Itu terjadi ya, bahkan di koran itu banyak itu yang gara-gara terlilit pinjol ada yang bunuh diri. Nah, ini tidak sedikit ya, tadi tidak sedikit nyawa melayang akibat tindakan kriminal cyber. Ini sangat berbahaya, perlu dihindari ya. Rini Opsiani. Selanjutnya ada aktivitas cybercrime dan juga motifnya. Yang pertama, aktivitas ini sudah pernah saya sampaikan. Aktivitas cybercrime itu diantaranya banyak ya, diantaranya ini rangkumnya ke sini, yaitu melakukan interception. Apa itu interception? Silahkan dilihat lagi di materi sebelumnya ya, atau di video sebelumnya. Ada lagi interruption, modification, dan fabrication. Itu secara umum, jadi semuanya itu masuk di situ semua. Ada yang 1 dan 2 saja, ada 1-3, ada yang 2-3, ada yang 1-2-3, 1-3-4 bahkan. Ketika sekali melakukan tindakan kriminal, 4-4-nya langsung terjadi gitu, bisa jadi. Nah, motifnya apa nih? Motifnya apa? Orang melakukan tindakan kriminal secara cyber. Yang pertama adalah mereka ini mencari ketenaran, popularitas, mencari kepuasan. Yang kedua adalah memang dia sebagai anggota dari organisasi kriminal. Yang ketiga, karena gabung di grup teroris, sehingga dia melakukan kriminal secara cyber ya. Atau bisa juga nation states ya. Jadi motif-motif kriminal itu bisa berhubungan dengan negara. Ada negara ini tidak senang, warga negara tertentu tidak senang dengan negara lain. Dulu pernah kejadian ya, yang dari negara mana itu nyerang kita, terus kita juga nyerang mereka, kayak gitu ya. Ada hacker-hackernya. Muhammad Halim Ashari. Dan seterusnya. Motif-motifnya seperti itu, aktivitas yang dilakukan oleh kriminal cyber seperti itu. Nah, kita masuk ke cyber yang keenam, yaitu cyber law. Nah, keamanan cyber semata-mata nggak bisa buat mencegah terjadinya motif kriminal di dunia maya. Ya. Jadi
itu sudah masuk ke pelaksanaan ya, jadi cyber security itu. Nah, bagaimana caranya mencegah supaya orang itu nanti kalaupun pengen berbuat jahat secara cyber itu nggak jadi gitu loh, karena dia melihat ada sesuatu yang membahayakan dirinya gitu ya. Maka caranya adalah negara harus menyusun dan memberlakukan undang-undang dunia maya, itu yang disebut dengan cyber law ya. Nah, yang di dalamnya aturan-aturan itu mengatur pencegahan sampai dengan sanksi hukuman yang diberlakukan bagi pelaku kriminal secara cyber. Harus juga memberikan efek jera, baik secara finansial, artinya didenda orang pelakunya ini, dan juga secara fisik, dipenjara. Nah, itu diterapkan untuk menekan kemungkinan terjadinya tindakan kriminal secara cyber. Yang ini, yang penegakan hukum ini sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi penegak hukum itu harus membuat regulasi hukum berkaitan dengan teknologi. Di kita itu ada undang-undang ITE, undang-undang hak cipta yang berkaitan dengan software itu ada itu, dan lain-lain ya. Nanti di pertemuan khusus kita membahas itu. Kemudian perlu menjalankan unit khusus untuk menangani kejahatan teknologi. Di kita sudah ada tuh namanya cybercrime ya. Cybercrime, hanya belum ada pengadilan khusus untuk kejahatan teknologi. Saya sampaikan, untuk kejahatan korupsi sudah ada, namanya pengadilan tipikor, pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, perlu juga sebetulnya dibuat pengadilan khusus untuk kejahatan teknologi. Kalau disingkat namanya ya, tindak pidana TPTEK, tindak pidana teknologi gitu ya. Oke, seperti itu. Pertanyaan tuliskan di komentar. Ada tugas yang harus Anda laksanakan, nanti saya sampaikan di grup ya. Untuk kelas reguler ini apa saja nanti tolong diperhatikan, dibaca di grup bagaimana cara untuk menyelesaikannya ya. Selalu saya ingatkan bahwa ancaman terbesar keamanan sistem yang perlu diwaspadai adalah orangnya. Orangnya ini luas, kita sebagai pengguna bisa jadi programmer, bisa jadi siapapun, yang pasti orang ya. Bahkan seorang personel security sekalipun itu bisa menjadi ancaman. Bayangin aja, yang programmernya dia di perusahaan itu ya, tiba-tiba dia berbuat jahat, kan sangat mungkin terjadi ya. Makanya yang perlu diwaspadai adalah orang. Perlu dihargai kemampuan orang, keahlian orang gitu ya. Kalau ngasih programmer dia sudah capek-capek bikin program tapi nggak dihargai dan seterusnya, ya hati-hati, nanti programnya disisipkan skrip tertentu yang pada saat tertentu atau momen tertentu dia bikin triggernya, entah tanggal, entah waktu, entah kapasitas penyimpanan misalnya, atau ada sesuatu yang ketika orang menginputkan sesuatu misalnya yang dia tentukan duluan, tiba-tiba kena yang itu, tiba-tiba langsung sistemnya down atau hang atau menghapus data dan sebagainya ya. Itu perlu diwaspadai. Jadi ancaman terbesar adalah orang atau human. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf ya. Jadi kita pertemuan yang ke-6 ini dari rekaman, tapi saya perlu membuktikan Anda mengikuti rekaman ini atau tidak ya. Silakan nanti dikerjakan tugasnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.